Baik, perkenalkan nama saya Teddy Saputra Waru dengan NIM 22090641. Di sini saya akan mengangkat satu tema yang membahas tentang politik Islam dalam memandang sistem perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia sendiri itu bersifat ekonomi Pancasila, di mana sistem ekonomi Pancasila ini merupakan salah satu sistem yang dianggap menjawab tantangan perekonomian yang multi di Indonesia. Dikarenakan di Indonesia sendiri sudah banyak sistem-sistem perekonomian, mulai dari sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi terpimpin, dan lain-lainnya. Sehingga sistem ekonomi campuran itu sampai sekarang merupakan satu sistem yang dianggap paling tepat, terutama dalam upaya mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, bagaimana Islam dalam memandang sistem perekonomian Indonesia? Islam sendiri tentu memiliki sudut pandang yang berbeda dari negara, dikarenakan Islam tentu berpatokan pada nilai-nilai syariat, di mana yang pertama itu adalah Islam itu memandang bahwa sistem perekonomian di Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai syariat yang terkhususnya itu seperti pelarangan riba. Nah, hal ini dapat kita lihat ya secara nyata bahwa di Indonesia itu ada bank konvensional dan ada bank berbasis Islam. Contohnya itu Bank Syariah Islam Aceh, di mana ada beberapa perbedaan signifikan antara bank konvensional dengan bank syariat Islam. Hal ini dikarenakan biasanya bank syariat Islam itu tanpa riba, dalam artian tanpa bunga yang begitu besar yang dianggap dapat menjerat para nasabahnya atau anggotanya begitu. Nah, selanjutnya itu adalah keadilan ekonomi. Nah, dalam pandangan Islam, keadilan ekonomi itu penting. Sedangkan dalam perekonomian di Indonesia adalah mereka yang memiliki modal, pada faktanya mereka lah yang menguasai ekonomi begitu. Sehingga Islam memandang bahwa itu merupakan suatu perbedaan yang mencolok, sehingga memberikan perbedaan yang spesifik antara ekonomi dalam pandangan Islam dan ekonomi dalam pandangan negara di Indonesia, dikarenakan di Indonesia mengadopsi sistem ekonomi Pancasila. Selanjutnya itu adalah sistem ekonomi di Islam itu tentu mengupayakan adanya zakat dan sedekah, terutama diperuntukkan bagi mereka yang berkekurangan serta memiliki latar belakang perekonomian yang buruk begitu. Sedangkan di negara itu tidak memandang itu, dikarenakan siapa yang mereka memiliki modal, siapa mereka yang memiliki alat-alat produksi, ya mereka lah yang akan menjadi pemegang perekonomian begitu. Nah, tentu ini juga mempengaruhi nilai-nilai kepemilikan bersama, di mana Islam itu lebih mengutamakan sikap kepemilikan bersama dalam hal kekeluargaan, mufakat. Dari hasil mufakat itu perekonomian itu ya milik bersama begitu, sehingga hasilnya pun nanti dinikmati bersama. Sedangkan di Indonesia ya mereka yang pemilik saham begitu. Siapa yang memegang saham yang menanamkan investasi modal di situ ya mereka yang menikmati hasilnya. Nah, dari hal-hal yang seperti disampaikan tadi bahwa pada dasarnya Islam dalam memandang sistem perekonomian Indonesia itu banyak perbedaan-perbedaan, tetapi beruntungnya Indonesia dan mereka pemangku perekonomian Islam itu bekerja sama begitu. Nah, kita dapat melihat bagaimana banyaknya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan mereka yang dianggap memiliki kompetisi ataupun memiliki kedudukan penting dalam merumuskan perekonomian Islam dan Indonesia itu bisa memiliki satu pendekatan yang sama begitu, terkhususnya dalam hal-hal baik dan menguntungkan masyarakat begitu. Sehingga dari hal-hal tersebut tentu diharapkan
bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Terima kasih.